Polisi mengungkap 4 rencana penyerangan oleh anak-anak juga dilakukan di ruang virtual Discord. Nah, Discord ini adalah platform komunikasi gratis di dunia maya. Di sini beragam komunitas bertemu dan berjejaring, mulai dari main game hingga nobar film. Nah, saya jadi penasaran apa saja sih yang dimainkan oleh anak-anak di handphone mereka? Karena data menunjukkan sebanyak 48% pengguna internet di Indonesia itu adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Kita akan coba tanyakan kepada mereka ya. Waktu itu pernah sih pakai Discord, cuman berapa bulan doang lah. Tapi gara-gara udah nggak ada teman juga, jadi saya jarang pakai juga. Iya. Jadi lebih sering pakai ML. Iya, lebih ke chat di global. Chat di global. Iya. Oke. Nah, terus tadi katanya ngajarin bikin apa? Item-item segala macem itu belajar di mana dan awalnya taunya gimana? Awalnya tuh gara-gara ngeliat teman dia cara dapat duit gimana, terus saya minta ajarin kayak gimana, terus kasih tahu admin itu apa, rekber itu apa. Nah, saya ngikutin lah cara dia. Nah, lama-lama saya kayak dapat duit, katanya lumayan lah dari game dapat duit. Karena kan saya kan juga fokusnya tuh di dalam game Roblox kan. Nah, jadi di dalam game Roblox tuh banyak berbagai macam game. Ada yang tembak-tembakan, ada yang kayak itulah farming gitu. Nah, udah tuh saya kasihkan gitu. Yang paling seru yang mana? Yang farming atau mungkin ada balapan juga ya kalau nggak salah, ada tembak-tembakan. Yang paling seru yang mana nih? Kalau untuk sekarang sih ya ituan farming. Iya. Dunia maya adalah jendela dunia. Tersedia lebih dari 1 miliar web aktif dan non-aktif. Beragam informasi campur baur, namun tidak semuanya bermanfaat dan berdampak positif. Ya pada saat baru pulang ya pasti ada stigma dari masyarakat. Munir Kartono, mantan narapidana terorisme kasus bom Surakarta tahun 2016, mengaku tidak kaget dengan paham neo-Nazi. Melalui pergaulan, ia pernah bergabung dengan kelompok neo-Nazi di jalanan tahun 1997 silam. Jadi bagaimana paham ataupun ideologi itu bisa mulai masuk kemudian terpapar kepada mereka yang kemudian tertrigger atau terpicu untuk melakukan aksi yang membahayakan. Saat ini tim Realitas sudah bersama Mas Munir Kartono ya, yang keluar dari penjara dengan dakwaan pendanaan terorisme pada tahun 2020. Kita akan berbincang lebih lanjut dengan Mas Munir. Mas Munir, terima kasih atas waktunya untuk Realitas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Mas Munir, dulu pertama kali terpapar itu masih ingat nggak tahun berapa? Kapan tepatnya? Saya mulai terpapar paham-paham radikal itu saat saya masuk SMA. Umur berapa? Sekitar umur 15 tahun. Oke. Umur 15 tahun, yang pada saat itu tahun 1997. Itu kan lagi momen-momennya itu menjelang reformasi. ya. Ya banyak kelompok-kelompok baik yang ya mungkin hari ini dianggap radikal juga ada di situ, dan kebetulan ya saya masuk dalam kelompok itu. Kalau kapan mulainya, saya pun tidak bisa memastikan ya, yang jelas. Karena pada saat saya masuk dalam kelompok itu pun, ya teman-teman punk itu sebenarnya sudah pakai emblem logo Nazi. Itu sudah ada. Logo yang seperti apa itu? Ya swastika ya, merah dan swastika di tengahnya, itu sudah ada. Sudah dipakai, sudah. Ya awalnya sih saya merasa teman-teman tuh seperti apa ya, ya gaya-gayaan aja gitu kan, tanpa berpikir bahwa ada sesuatu di balik itu yang lebih serius lagi gitu kan, pemahaman, pemikiran. Apa yang membuat perspektif atau sudut pandang Mas Munir berubah soal Nazi ini akhirnya? Iya, yang pertama bahwa dalam sejarah, terutama Nazinya ya, Nazi ini, legiun Nazi ini, pertama tidak ada yang ateis, kedua tidak ada yang komunis, dan ketiga bahkan dalam kelompok Nazi ini, legionnya itu salah satu di negara Balkan itu Muslim. Oke. Lalu Ya, itu yang membuat dirimu tertarik? Iya. Jadi dengan kata lain, Nazi ini adalah kekuatan ketiga di Eropa yang bisa memungkinkan untuk perubahan terhadap dunia. Jadi apakah legiun Muslim itu yang Mas sebutkan tadi yang menginspirasi Mas untuk akhirnya tertarik dengan ideologi ini? Ternyata Hitler itu
apa ya, di satu sisi membunuh, memusuhi orang-orang Yahudi, tapi di sisi lain justru menghargai orang-orang Islam. Kebetulan memang saya kan dari kecil memang senang baca juga gitu kan. Makanya saya salah satu ketertarikan saya di situ selain tadi ada masalah dalam keluarga, yang memang ada rasa penasaran yang muncul setelah membaca itu. Dan itu tidak saya dapatkan dari bacaan-bacaan sebelumnya. Dulu Mas waktu masuk pertama kali komunitas yang Mas merasa nyaman di situ, melihat logo-logo swastika seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, artinya apakah harus ada kewaspadaan pada saat logo-logo itu muncul, entah itu dicoret-coret atau ditulis mungkin oleh anak sekolah? Perlu tidak hati-hati dengan itu? Saya melihatnya logo-logo itu seperti sudah seperti dimaklumi gitu ya, jamak gitu kan, orang banyak yang tidak ya sudahlah gitu kan, itu bagian dari sejarah gitu kan. Padahal kan yang kita waspadai juga logo ini kan simbol dari sesuatu gitu kan. Nazi berarti simbol bagaimana Hitler dulu mengembangkan pemerintahannya, pemahamannya kan itu kan. Jadi logo itu tidak punya arti, punya arti yang besar gitu. Kalau itu tidak diwaspadai, jangan-jangan ideologi ini juga sebenarnya kan sudah ada gitu. Jadi. Di zaman yang serba modern, ruang digital menjadi pintu masuk paling mudah menumbuhkan bibit radikalisme. Anak-anak rentan direkrut kelompok teror secara daring. Pokoknya kalau dalam ideologi mereka, neo-Darwinisme, natural selection. Dunia akan baik-baik saja ketika orang-orang lemah tersingkir dari dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.